لا يعلم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan wonten Masjid Al-Barokah yang dirahmati Nabi bermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur semoga taala dan sanjungan dumateng saking Allah yang tasih paring dumateng kula panjenengan sedaya kenikmatan ingkang kathah. Alhamdulillah dalam menika kita saged kepanjen malih kagem melanjutkan pembahasan utawi meneruskan kajian sirah nabawiyah. Lo atur ke malih pentingipun naos sirah nabawiyah menika supados kita saged mencontoh napa ingkang sampun dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sami saged mencontoh, saged niru napa ingkang sampun dipun lampahi Rasulullah di dalam memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam. Dan hanya dengan cara yang Allah Rasulullah contohkan menika Islam badhe tersebar ke seluruh penjuru alam. Memang Islam menika boten namung kangge setunggalipun kaum, namun kagem sedaya manungsa atas nalikanipun Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Lan ora utus kowe Muhammad kajaba karo kabeh manungsa supaya kowe maringi kabar gembira yang bakal dilembokake oleh swarga kanggo wong sing taat. Lan nanti radhiyallahu menika peringatan utawi ancaman kagem tiyang-tiyang ingkang boten ekstoaken dawuh. Saengga samangke kula panjenengan sedaya pangertosi Islam menika turun di tanah Arab. Islam menika turun di tanah Arab. Tapi penganut Islam menika sebagian besar bukan bangsa Arab. Jazirah Arab niku meliputi banyak negara. Enten Arab Saudi, enten Yordania, enten Irak, enten Yaman, macam enten Bahrain, enten Uni Emirat Arab Qatar. Tapi seluruh penduduk di Jazirah Arab ini kena dilumpuhke niku kalih penduduk Indonesia sing Islam. Niku kathah penduduk Indonesia sing Islam. Berarti kesimpulannya, walaupun Islam itu lahir di tanah Arab, tapi penganutnya sebagian besar bukan bangsa Arab. Itu lebih Indonesia, derek India, derek Pakistan. India itu penduduknya Muslim minoritas, tapi minoritas India itu jumlahnya 200 juta. Pakistan itu mayoritas Muslim, penduduknya sekitar 270 juta. Berarti dibanding kamu ngomong Arab itu bukan ada apa-apa. Ini membuktikan bahwa Islam menika kagem sedaya manungsa, boten namung kagem tiyang Arab itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula lajengaken malih pembahasan kita babagan perang Khaibar.
Lambe kita sedang sambut Berso Khaybar itu merupakan benteng Yahudi terakhir wonten Jazirah Arab. Sadanipun Khaybar menika Nabi Muhammad sampun melakukan beberapa peperangan dengan tiang-tiang Yahudi wonten ing Jazirah Arab. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah itu sampun kalah kabeh. Yang terakhir Nabi Muhammad melakukan perang dengan orang Yahudi di sebuah daerah namanya pun Khaybar utawi Khaybar. Pundi menika perang itu Khaybar menika jarak kali Madinah itu 150 km, berarti ya cukup jauh dengan Madinah. Mengapa Nabi Muhammad melakukan peperangan dengan orang Yahudi Bani ataupun orang-orang Yahudi Khaybar? Ya memang orang Yahudi itu karakternya itu memusuhi Islam. Karakternya tidak suka kepada Islam. Atau sakniki buat jangan semua, buat jangan semua sampai sekarang pun tiang-tiang Yahudi itu tetap dalam kondisi selalu memusuhi Islam. Selalu bagaimana Islam itu nanti akan mereka hancurkan dengan berbagai cara, dengan berbagai siasat yang mereka lakukan. Nah, ini berarti Nabi Muhammad itu memberi contoh teman-teman pulau panjenengan sedaya bagaimana karakter orang Yahudi dan bagaimana cara menakluknya. Jadi kalau dipun ceritakan atau di bahasa Arab itu dicontohkan kalian Nabi Muhammad SAW. Nah, Khaybar menika daerah yang subur, di mana tiang-tiang Yahudi itu terakhir kali bercokol di wilayah tersebut. Nabi Muhammad bersama dengan kurang lebih 1.400 personel pasukannya itu mendatangi Khaybar, tempat Yahudi menika bersembunyi ataupun berkumpul, karena ketika mereka melakukan perang itu mereka kalah, sebagian yang selamat ini kemudian lari ke Khaybar, sehingga Khaybar itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi yang dulu pernah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad kemudian datang ke Khaybar. Nah, kedatangan Nabi Muhammad ke Khaybar itu tujuan utamanya memang menaklukkan orang-orang Yahudi, memberi pelajaran, membuat perhitungan kepada orang-orang Yahudi agar mereka ini tidak lagi memusuhi Islam. Itu benar. Nah, Khaybar yang Bapak Ibu rahimahullah sebuah daerah yang ada benteng. Jadi banyak benteng yang ada di Khaybar. Benteng itu kalau benteng itu kagus ini tempat bertahan, tempat mempertahankan diri. Itu semacam bangunan yang tertutup oleh pagar yang rapat. Nabi Muhammad datang ke situ. Ternyata orang-orang Khaybar itu punya banyak benteng, punya banyak benteng-benteng pertahanan. Benteng pertahanan orang-orang yang di situ itu kalau menurut seorang ahli sejarah namanya pun Syafiur Rahman Al-Barakuri, penulis bukunya ini, itu ada 7 benteng. 4 benteng
Empat benteng itu benteng yang 5 ya, ada 7 atau 8. 5 benteng itu merupakan benteng yang kuat. Kemudian 3 benteng itu benteng-benteng yang lebih kecil. Nah, Nabi Muhammad itu kemudian menaklukkan benteng itu satu persatu. Benteng yang pertama Nabi itu benteng Naib. Benteng Naib ini benteng yang pertama, benteng yang terdepan. Berarti di situ, di benteng itu banyak orang-orang Yahudinya. Pramila Nabi Muhammad SAW mereka bersama dengan rombongan ataupun bersama dengan pasukannya menyerang pertama kali ke benteng namanya benteng Naib. Nah, model perang zaman dulu itu benteng kali saat ini. Nah, zaman semua dulu perang itu betul-betul kesanten. Jadi semuanya maju sopo ayo tanding siji lawan siji, koneh siji lawan siji. Nah, di benteng Naib itu berkumpul kurang lebih 1.000 orang prajurit yang sangat tangguh. Pramila untuk menaklukkan benteng Naib ini pun gampang. Nabi Muhammad perlu orang-orang yang memiliki kemampuan bertempur yang bagus. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib inilah kemudian yang mampu mengalahkan pemimpin-pemimpin dari benteng tersebut. Mereka kemudian melakukan perang tanding. Kalau itu perang tanding itu perang antara siji karo siji maju ke maju. Gitu setelah akhirnya majunya dikalahkan maju meneh. Dan waktu itu ia menjadi caranya film tokoh utamanya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini mampu mengalahkan pasukan ataupun tokoh-tokoh orang-orang Yahudi. Salah satunya namanya pun Marhab itu pemimpin benteng itu bisa dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang kedua yang maju dalam perang tersebut menika Zubair. Zubair menika termasuk Mesir gadai oleh bahasa pun mereka famili kalian Rasulullah SAW. Akhirnya pun rugi bisa memenangkan. Sehingga benteng itu kemudian bisa direbut oleh pasukan Rasulullah SAW. Dan perlu waktu berhari-hari karena benteng itu cukup kuat, cukup tangguh, cukup gadai pertahanan yang tiap pada bawah. Tapi akhirnya tiap-tiap Yahudi ini mengalami gampangan ini mentalis sesuai sebab koncolnya sudah mati. Sebab kalau mati itu terus akhirnya pun koncol-koncolnya mungkin sudah berputus asa. Banyak di antara mereka kemudian lari, melayu. Benteng akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, ketika benteng Naib itu jatuh ke tangan kaum muslimin, orang-orang yang selamat atau belum terbunuh itu lari semua, melayu ke benteng yang kedua. Benteng yang kedua ini namanya pun benteng Ashab. Benteng Ashab itu benteng yang isine niku persenjataan. Jadi zaman semangat Yahudi itu membuat benteng-benteng itu ada yang bentengnya itu fungsinya untuk pasukan enten sing di gudang senjata, enten sing di gudang makanan dan seterusnya. Pramila
Jemaah rahimahullah, benteng As-Sa'ab niku isine persenjataan kalian dan makanan. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian melancarkan serangan ke benteng yang kedua. Di benteng yang kedua ini Nabi Muhammad berdoa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini apa nih? Ceritanya nyata. Pasukan Nabi Muhammad itu sudah kelaparan. Beberapa hari ini mereka tidak makan. Nah, dari mana mereka makan? Mereka tidak membawa perbekalan yang cukup. Nah, di benteng tersebut dilarang, isinya itu budak persenjataan kali budak makanan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lajeng dulu ngeten dungane ini benar ya Allah, panjenengan mengerti kondisi tiang-tiang Islam. Tiang-tiang Islam sampun boten gadai kekuatan, pulau boten gadai apa-apa yang saged kula paringi dumateng pasukan kaum muslimin. Pramila panjenengan paringi kemenangan dumateng kaum muslimin supados saged dadosaken kaum muslimin menika saged mangan lan pikantuk ternak-ternak ingkang gemuk. Di antara doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah berdoa itu, kaum muslimin bertambah semangat. Kenapa? Karena mereka yakin apa yang didoakan Rasulullah itu pasti terkabul, pasti dijabai Allah, pasti menang, pasti Allah memberikan pertolongan kemenangan. Sehingga moral kaum muslimin bertambah kuat. Sehingga perang menika dadosaken perang ingkang bahasanipun menika sengit. Maka beda dengan penaklukan benteng Taif, benteng As-Sa'ab ini hanya diselesaikan satu hari saja. Sebelum matahari ini terbenam, maka benteng ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, ketika kaum muslimin masuk ke benteng itu, masya Allah, isi benteng itu penuh dengan persenjataan dan kemudian makanan, yang gemuk, kemudian banyak gandum di sana, dan sebagainya. Bahkan orang-orang Islam itu mendapatkan senjata sing boten digadai. Sadèrèngipun pasukan kaum muslimin boten gadai, boten gadah senjata apa. Napa? Senjata niku enten loro. Siji manjanik, loro dabbah. Siji manjanik, loro dabbah. Apa niku? Manjanik itu kados dene meriam. Tadi alat itu fungsinya untuk melontarkan. Nek sakniki jenenge meriam berarti bom, ngoten nggih. Itu jadi kados apa niku? Pelontar, alat pelontar. Nah, terus yang kedua jenis dabbah. Dabbah itu mungkin sapi, cuman beda bentuk manjanik dan pasukan Rasulullah boten gadai itu. Yang punya seperti itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka lengkap dengan persenjataan. Zaman semangat itu merupakan sebuah peralatan yang canggih. Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu bisa menang. Itu salah satu alat pelontar peluru atau batu. Jadi supados meriam itu ditembakkan ke tembok Konstantinopel secara terus-menerus. Akhirnya tembok mau jebol dan pasukan kaum muslimin bisa masuk ke benteng Konstantinopel dan bisa mengambil benteng itu. Ini di antara
Nek saiki alat-alat itu boten canggih, Pak. Sebab kalau sekarang peralatan lebih canggih. Sekarang itu sing menang-menang itu sing duwe teknologi canggih. Nek teknologi canggih, kemungkinan besar dia bisa menang-menang. Sebab apa? Sebab nek ngandalke menungso itu terbatas. Jadi kan biasanya perang antara Iran kali Israel beberapa waktu yang lalu. Israel itu gadai alat jenenge Iron Dome. Jadi Iron Dome itu kados dene peluru kendali niku mungkin anggere enten nopo niku jenenge enten senjata apa enten peluru kendali masuk ke Israel, maka nanti Iron Dome itu secara otomatis akan menembak. Kalau orang tekan misal meledaknya dulu. Tapi ternyata Iran memiliki peralatan yang lebih canggih, langkung canggih, namanya pun rudal hipersonik. Itu berapa? Rudal hipersonik itu dibawa oleh kados ini semacam jet teman-teman. Terus kemudian bisa melaju dengan kecepatan sampai mencapai 11.000 km. Berarti cepat banget. Waktu tempuh antara Iran yang Israel itu hanya perlu waktu kurang lebih 15 menit hipersonik. Nah, supaya hipersonik ini mungkin bisa mengenai sasaran, saat ini pun tiang Iran itu meluncurkan drone-drone kecil. Nah, drone kecil ini ternyata fungsinya untuk mengecoh Iron Dome. Kalau demikian drone-drone kecil ini kemudian bertebaran di angkasa Israel, ditembaki kalau Iron Dome. Nah, Iron Dome kewalahan baru hipersoniknya maju. Maka kemudian Israel itu kebobolan, minta damai, minta ini. Sayangnya Israel itu berhenti karena memang sebenarnya sayangnya Iran itu berhenti karena memang Iran itu sebenarnya berperang melawan Israel itu bukan membantu Palestina. Membantu Palestina fokus sudah dihancurkan apa? Ini boten. Nah gitu. Berarti kita tahu bahwa sesungguhnya yang pemerintah Iran itu sendiri tidak ingin menyelamatkan orang Palestina. Masalahnya Iran itu kelompok Syiah. Nah, kita lanjutkan Pak. Akhirnya benteng yang kedua tumbang, hancur. Terperiku pasukan Nabi Muhammad mendapatkan rampasan berupa makanan yang cukup banyak, ternak yang cukup banyak. Maka kemudian mereka bisa makan dengan puas, mereka bisa menikmati makanan yang selama ini mereka tidak dapatkan. Jadi mereka memang benar-benar luwet gitu Pak. Nah selanjutnya sama dengan benteng As-Sa'ab menika hancur, lanjut dilanjutkan dengan benteng Az-Zubair. Nah benteng Az-Zubair ini jamaah rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika memerlukan waktu sampai 3 hari untuk menghancurkannya. Kenapa? Nah, ternyata benteng Az-Zubair ini punya sumber mata air yang disuplai benteng tersebut. Terus benteng ini tidak sulit ditaklukkan. Orang-orang yang berada di dalam benteng itu mampu bertahan sampai berhari-hari. Dan dilalah yang Yahudi itu sing membocorkan rahasia, menemui Nabi Muhammad waktu itu, dan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Abul Qasim,
Orang Yahudi itu kalau menyebut Muhammad menyebut Abel Qasim. Abel Qasim itu bapak Qasim. Nabi Muhammad itu kan pernah punya anak namanya Qasim. Maka beliau disebut Abel Qasim atau Abel Qasim. Wahai Abel Qasim, seandainya Anda menempuh benteng ini selama sebulan, maka orang-orang yang ada di benteng itu dia akan mampu bertahan dari penepungan yang kamu lakukan. Sebabnya apa? Sebab mereka punya cadangan air, punya mata air di bawah tanah. Maka kalau kamu ingin mengalahkan mereka, maka rebut mata airnya, baru Anda bisa mengalahkan. Niki saya ngomong niki wong Yahudi dhewe. Nah, ini wong Yahudi sopo tidak dijelaskan. Tapi ini salah satu di antara pertolongan Allah melalui orang Yahudi itu untuk menceritakan rahasia bertahannya orang-orang Yahudi di benteng Az-Zubair. Maka Nabi Muhammad kemudian mengutus beberapa orang untuk mencari sumber mata airnya di mana, dan ketemu Pak. Nah, ternyata dijaga yang Yahudi di Joko terjadilah pertempuran yang hebat. Akhirnya atas izin Allah mata air itu bisa direbut, dan waktu itu orang Yahudi yang terbunuh itu jumlahnya cukup banyak. Tapi kaum muslimin jumlah yang meninggal cuma 2. Sehingga benteng ini setelah mata air itu sudah dikuasai, maka kemudian dia bisa, Nabi Muhammad berserta pasukannya bisa menaklukkan benteng tersebut. Nah, benteng Az-Zubair ini kemudian bisa ditaklukkan. Masih ada benteng namanya pun benteng Ubay. Benteng Ubay ini sami kalian saya sebut, bila benteng ini juga dihuni oleh orang-orang Yahudi. Di sini umat Yahudi. Tapi benteng ini lebih mudah ditaklukkan. Tidak berapa lama dari penaklukan benteng Az-Zubair, maka benteng Ubay ini kemudian jatuh. Nah, setiap jatuhnya benteng-benteng itu ternyata ada orang-orang yang selamat. Nah, orang yang selamat kemudian masuk ke benteng namanya pun benteng An-Nizar. Nah, benteng An-Nizar itu benteng yang paling kokoh, paling besar, paling kuat di antara benteng-benteng Eropa. Mula gandeng benteng itu luwih kokoh, luwih gede, luwih kuat. Isinya itu adalah anak-anak dan wanita. Terus yang Yahudi itu sebelum mereka itu berperang, mereka mengumpulkan wanita dan anak-anak itu untuk ditempatkan di benteng yang kuat dan kokoh lama. Akhirnya pun tiang-tiang Islam kemudian mengepung gandeng benteng ini, termasuk benteng yang kuat, benteng yang tinggi. Maka kaum muslimin itu sulit untuk menaklukkan. Bahkan tiang-tiang Yahudi ini mampu menyerang tiang-tiang kaum muslimin menikah dari atas. Jadi bentengnya dhuwur, kaum muslimin yang ada di bawah itu bisa dengan mudah menikah menyerang. Cuman Nabi Muhammad pada waktu itu menggadai senjata yang cukup canggih, yaitu manjanik dan gababah melawau. Maka mau tidak mau Rasulullah pasukan bersama dengan kaum muslimin ini kemudian menggunakan alat itu. Jadi alat itu kalau ini alat untuk melurahkan batu. Kaum muslimin kemudian mengumpulkan batu-batu yang besar, kemudian dipasang di manjanik itu, kemudian dilontarkan ke benteng. Satu, kurang pokok. Kedua, ketiga, seterusnya karena terus-terus dilemparkan batu melalui manjanik tersebut, maka benteng ini kemudian jebol.
Nah, ketika jebol, ternyata di dalamnya tadi isinya wanita dan anak-anak yang cukup banyak. Nah, zaman semonten Pak, kalau di dalam sebuah perang dan lawan itu mengalami kekalahan, maka anak-anak dan wanita ini menjadi namanya pun ghanimah, menjadi tawanan perang. Sehingga mangke wonten mriku kaum muslimin mendapati ada satu perempuan atau satu wanita yang wanita ini satu saat nanti dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya pun Sofia binti Huyai bin Akhtar, itu pemimpin. Bapaknya ini adalah pemimpin yang Yahudi. Nah, setelah jatuhnya benteng tersebut, maka praktis 5 benteng yang besar ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Masih ada 2 atau 3 benteng lagi yang harus ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tadi selamat dari benteng An-Nisa itu lari ke benteng pada menaklukkan yang kedua. Jadi setelah Nabi Muhammad menikah bisa menaklukkan benteng An-Nisa, Nabi Muhammad berhenti sebentar, tidak langsung melanjutkan peperangan. Cara wong itu memulihkan tenaga, boleh persiapan, mencari persiapan. Nah, kemudian setelah dirasa persiapan menikah cekap, Nabi Muhammad kemudian bersama dengan pasukannya ini kemudian menaklukkan benteng yang kedua dari perang Khaybar. Nah, benteng yang kedua ini yang paling kuat menika benteng Al-Qaus namanya pun. Benteng menika isinipun menika tiang-tiang penting, tiang-tiang ingkang sampun lari dari benteng-benteng yang paruh pertama, kemudian mereka berkumpul di situ sehingga terjadilah semacam perang. Dan dengan mudah Rasulullah SAW bisa menanamkan. Cuma dalam kisah penaklukan benteng yang kedua ini atau paruh kedua ini ada perbedaan pendapat di antara para penulis sejarah. Enten sing ngendika benteng itu ditaklukkan dengan peperangan tanpa melalui serang terima. Tapi ada yang mengatakan bahwa penaklukan benteng itu tanpa peperangan. Jadi mereka belum sampai perang, tapi mereka sudah tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas, Bapak Ibu rahimahullah, dengan jatuhnya benteng yang paruh kedua ini, maka praktis orang-orang Yahudi Khaybar itu sudah bisa dikalahkan. Itu berarti sejak saat itu kaum Yahudi sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Nah, zaman Rasulullah, wilayah Khaybar itu adalah wilayah yang subur. Sementara kaum muslimin ini tidak punya kemampuan dalam mengolah tanah atau mengolah tempat tersebut, sehingga waktu itu terjadi perundingan. Perundingan itu berbuat. Jadi orang-orang Yahudi itu kemudian meminta berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah wahai Muhammad, kami menawarkan perundingan kepada Anda karena kau sudah menaklukkan kami, maka saya mohon anak-anak tidak dibunuh, tidak ditawan, dan kami siap untuk meninggalkan
Khaybar, dan semua harta kekayaan yang ada akan kami serahkan kepada engkau kecuali baju yang menempel pada diri kami. Itu pertama kali perundingan yang terjadi. Nabi Muhammad setuju. Cuman waktu itu ada masalah, di mana bagaimana seandainya nanti orang-orang Yahudi itu kemudian pergi, apakah tanah-tanah ini bisa terurus? Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena tiang-tiang Arab itu tidak mahir dalam bertani. Orang Arab itu sebagian besar mahirnya itu berdagang. Di tanah Arab itu kan bukan enter pertanian, Pak. Kalau dulu itu paham. Nek Medina itu memang ada tanaman, tapi tidak semua bisa. Terus jadi mungkin tidak Mekah itu tidak akan ada pertanian yang saya tahu. Kalau katanya sekarang itu di tempat lain itu Arab Saudi itu membuat semacam tempat-tempat pertanian, karena sekarang air bisa didapatkan dengan mudah. Dari Saudi itu saat ini gaya baru bisa. Nah, sekolah itu cukup banyak laut. Jadi proses itu mereka namanya desalinasi. Jadi banyu laut dilebokkan alat lagi kemudian memanaskan air laut itu hingga kemudian menjadi uapnya yang kemudian ditampung, dan kemudian uap ini menjadi air, dan air ini kemudian menjadi air untuk dikonsumsi. Jadi di tanah Mekah kalau saat ini niku selain air zam-zam juga ada air yang diproses dari air laut. Nah, dari air laut itu ternyata kemudian dimanfaatkan sebagian untuk minum, sebagian untuk penghijauan. Enten saya pernah nggak kaji makan dengan enten. Ada yang pernah kaji? Jelas bang? Pernah ke Arafah bang? Di Arafah itu panas nopo hidup bang? Tanaman-tanamannya banyak kan? Sekarang tanaman-tanaman di Arafah itu banyak. Jadi bukan panas tanam-tanam itu, tapi banyak tanaman-tanaman, tanduran-tanduran itu, dan tanduran-tanduran itu kayak gitu. Nah, pohon cuka itu jadi pohon akasia. Jadi mereka menyebutnya adalah pohon Soekarno, karena dulu yang bawa ke Arafah itu pertama kali adalah Soekarno, Pak Karno. Nah, tapi kalau masalah pertanian sekarang seperti apa, wallahu alam. Tapi yang jelas Saudi itu punya tanah yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian ada. Dan zaman spontan mereka berpikir, kami nggak mampu mengolah. Akhirnya pun Yahudi kalau mau menawarkan diri untuk mengolahnya. Nah, seperti apa tawarannya dan detailnya, insya Allah makin kita laksanakan konten ulang ingkang keren. Terus kesimpulannya, Nabi Muhammad berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi atas pertolongan Allah, sehingga sejak saat itu tiang-tiang Yahudi sudah tidak punya kekuatan. Ketika Nabi Muhammad itu masih hidup, orang-orang Yahudi itu masih diizinkan untuk tinggal di situ, Pak. Tapi ketika Rasulullah beliau berwasiat sepeninggalku tidak boleh ada dua agama di tanah ini. Nabi Muhammad mengatakan begitu. Sepeninggalku tidak boleh ada dua agama di Jazirah Arab ini. Maka ketika Nabi Muhammad meninggal pada zaman Umar bin Khattab, orang-orang yang tinggal di Khaybar, sekitar orang-orang Yahudi
masih tinggal di Khaybar ini oleh Umar kemudian dipindahkan dengan baik-baik, buatan diusir, tapi tanahnya itu dihijoli, jadi semacam tukar guling. Kowe ojo manggon ning kene sebab Nabi Muhammad berwasiat kudu pindah saka kene. Maka orang-orang Yahudi ini kemudian dipindahkan ke satu tempat namanya Fadan. Fadan itu tempat yang kemudian dipakai oleh orang-orang Yahudi, tapi tidak termasuk dalam wilayah yang diharamkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Ini di antara yang kemudian terjadi sampai sekarang. Dua kota suci Mekah dan Madinah itu tidak boleh ditempati oleh orang-orang Muslim, tidak boleh. Nah, ini non Muslim lingkupnya menyamar, harus digunakan. Allah akan menunjukkan bahwa dia bukan seorang Muslim. Maka bukti manfaat kita insya Allah menawi kesempatan kita sakit laksanakan wonten ing bila ada jaya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas hotel ini ke rumah. Kelas banget. Sangat cas, Mas.